Salam saudara, kembali saya Rosiana menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Program Aku dan Dia kali ini akan membahas tentang Tuhan Yesus adalah gembala yang agung yang setia memelihara domba-dombanya. Di dinding ruang tamu rumah mertua saya tergantung sebuah gambar yang sangat menarik. Gambar itu rupanya sangat istimewa, terutama bagi almarhum ayah mertua saya, dan kemudian dirawat sampai sekarang oleh ibu mertua saya. Gambar itu sebenarnya sama sekali bukan lukisan mahal, bukan juga karya seni bernilai tinggi. Hanya satu lembar dari kalender yang dibagikan oleh gereja, tetapi karena menggambarkan sesuatu yang sangat menyentuh hati, maka gambar itu kemudian diberi perhatian yang lebih dibandingkan dengan gambar-gambar lainnya. Gambar itu adalah gambar seorang gembala yang memegang tongkat di tangan kanannya dan memegang seekor anak domba di atas bahunya. Karena letaknya yang berhadapan dengan kursi yang biasa kami pakai untuk duduk dan bersantai, kemudian saya mendapat kesempatan untuk memperhatikan gambar itu. Dan karena itu saya bisa melihat lebih banyak lagi di dalam lukisan itu. Saya bisa melihat bahwa lukisan itu menggambarkan keadaan ketika gembala itu sedang membawa pulang domba-dombanya. Karena saya melihat lukisan itu dibuat dengan latar belakang agak redup, seolah-olah matahari sudah menjelang tenggelam. Dan di belakang gembala, sekumpulan domba-domba berjalan mengikuti dia pulang. Lalu yang tidak kalah menariknya, di bagian bawah lukisan itu tertulis satu kalimat yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11. Yesus gembala yang baik. Tentu saja, sangat jelas sekali lukisan itu menggambarkan tentang Yesus sebagai gembala yang baik bagi domba-dombanya. Dan Yohanes pasal 10 memang secara jelas menuliskan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus ketika ia mengibaratkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Lengkapnya bagian itu menuliskan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Lukisan di ruang tamu di rumah mertua saya itu memang menggambarkan dengan sangat baik tentang apa yang dilakukan Yesus sebagai gembala bagi domba-dombanya. Kalau Yesus adalah sang gembala agung, gembala yang baik, lalu siapakah domba-dombanya? Domba-dombanya adalah orang-orang yang percaya kepadanya sebagai juru selamat secara pribadi. Kalau Anda dan saya percaya kepadanya, maka Yesus menjadi gembala yang baik juga bagi kita. Dan kalau Yesus menjadi gembala bagi kita, maka kita terjamin aman di dalam pemeliharaannya. Dari pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai gembala, kita melihat jaminan yang diberikannya kepada domba-dombanya. Ia dengan jelas mengatakan tentang apa saja yang akan dilakukannya bagi domba-dombanya. Dan dengan sangat tegas ia juga mengatakan bahwa selain menjadi gembala, ia juga adalah pemilik dari domba-domba itu, sehingga ia akan memberikan perhatian dan pemeliharaan yang penuh kepada domba-domba yang dimilikinya.
Ia juga membedakan dirinya dengan gembala-gembala upahan karena gembala-gembala upahan hanyalah bekerja untuk mendapatkan upah bagi dirinya sendiri, sehingga yang terpenting baginya bukanlah domba-dombanya, tetapi keselamatannya sendiri. Yesus mengatakan bahwa gembala-gembala yang demikian akan lari ketika bahaya datang menyerang domba-dombanya. Mungkin ia menganggap upahnya tidak sebanding dengan risiko mengorbankan keselamatannya sendiri. Tetapi Yesus menegaskan bahwa dia adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, ia siap untuk berkorban bagi domba-dombanya dan berjuang agar domba-dombanya mendapatkan semua yang diperlukan. Saya teringat Mazmur 23 yang juga menjadi gambaran tentang Tuhan sebagai gembala. Daud menuliskan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Dan tepat seperti itulah yang dilakukan oleh Yesus sebagai gembala yang baik bagi kita, domba-dombanya. Saya mengingat lukisan di ruang tamu di rumah mertua saya. Sang gembala memegang tongkat tangan kanannya, dan sisi lain ia menggendong seekor domba di atas bahunya. Dengan tepat, lukisan itu menggambarkan dua hal yang sangat penting yang dilakukan oleh seorang gembala terhadap domba-dombanya. Tongkat melambangkan tindakan sang gembala yang membela domba-domba dari serangan musuh-musuh dan pemangsa. Bahu yang dipakai untuk menggendong domba melambangkan pemeliharaan yang penuh kasih dari sang gembala kepada domba-dombanya. Kedua hal ini, tongkat penjagaan dan bahu penopang penuh kasih, sangat diperlukan oleh domba-domba. Pada zaman Yesus hidup, padang gembala biasanya terletak agak jauh dari kota, dan gembala tidak bisa mengandalkan penduduk kota untuk membantunya ketika ada serangan dari serigala atau binatang-binatang pemangsa lainnya. Karena itu, ia harus membawa sendiri sebuah tongkat sebagai senjatanya. Dengan tongkat itu, sang gembala mengusir para pemangsa domba sehingga domba-dombanya aman ketika mereka berada di dekat sang gembala. Hanya domba-domba yang menyimpang dari jalan yang ditunjukkan oleh sang gembala sajalah yang akan sangat rentan terhadap bahaya dari serangan musuh-musuhnya. Atau domba-domba yang karena tergoda oleh rumput yang tampak menarik atau oleh hal-hal lainnya kemudian menjauh dari sang gembala, mereka juga bisa jatuh ke dalam bahaya diserang oleh para pemangsa. Tetapi bagi mereka yang tetap berada di dekat gembala, maka ia akan aman karena keselamatannya ditanggung oleh gembala itu. Dan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Dan sebagaimana yang dituliskan di dalam Mazmur 23 oleh Raja Daud, maka Tuhan Yesus sebagai gembala juga diibaratkan membawa tongkat dan gada. Dan Daud mengatakan, "Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Daud mengibaratkan dirinya bagaikan seekor domba di dalam pengembalaan Tuhan. Dan dengan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, kita adalah domba-domba di dalam pengembalaan Tuhan Yesus. Ketika kita melihat Tuhan sebagai gembala membawa tongkat dan gada, kita tidak akan menjadi ketakutan.
tetapi kita justru akan merasakan penghiburan. Tongkat dan gada itu tidak tertuju kepada kita, tetapi kepada musuh-musuh kita. Tongkat dan gada itu tidak dibawa oleh gembala agung itu untuk memukul kita, tetapi justru untuk membela kita dari serangan serigala yang akan memangsa kita. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus dan menjadi domba-dombanya, maka kita tidak lagi menjadi sasaran dari tongkat dan gada penghukuman Tuhan. Tetapi kita akan menjadi sasaran dari tindakan gembala agung yang kedua. Kita akan menjadi sasaran dari karya gembala agung yang menuntun domba-dombanya ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Dan bukan hanya itu. Ia juga menjamin bahwa domba-domba yang kelelahan dalam perjalanan itu tidak akan dibiarkan tergeletak dan tertinggal. Ia berjanji akan memelihara semua domba-dombanya dan memastikan semua domba-domba yang digembalakannya akan sampai ke tempat yang ia tuju. Sebuah ayat dari kitab Yesaya memberikan gambaran tentang sejauh mana sang gembala akan bertindak bagi domba-dombanya. Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, "Sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik bukan hanya menuntun dan menggiring kita ke air yang tenang dan ke padang yang berumput hijau, tetapi ia juga siap menggendong kita ketika kita menjadi kelelahan di dalam perjalanan itu. Lukisan yang sangat sederhana di dinding ruang tamu di rumah mertua saya itu memang memiliki makna yang sangat mendalam. Karena dengan jelas melukiskan apa yang akan kita nikmati kalau kita menjadi domba-domba di dalam pengembalaan Yesus, Sang Gembala Agung itu. Ketika kita menjadi percaya kepadanya, kita menjadi dombanya juga. Dan kita mendapatkan jaminan aman dalam pengembalaannya itu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan mengenai Yesus sebagai Gembala Agung yang memelihara domba-dombanya. Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan karena itu pemeliharaannya sempurna. Kita menjadi dombanya ketika kita menjadi percaya kepadanya. Dan pada saat itu kita masuk ke dalam pengembalaannya. Kalau Anda ingin lebih memahami tentang bagaimana bisa menjadi bagian di dalam pemeliharaan dari Yesus, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.